Oke, untuk soal nomor 4 diberikan matriks M dengan M-nya sama dengan M inverse. Di sini kita punya matriks M nilainya sama dengan M inverse. Oke, kita harus tahu dulu nih kalau inverse gimana. Misal kita punya matriks A 2 kali 2 elemennya A, B, C, D. Lalu kalau kita mau mencari tahu inverse-nya, inverse itu adalah 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin matriks A. Determinannya berapa nih? Determinan yaitu diagonal utama A dikali D dikurangi diagonal samping B kali C. Adjoinnya diagonal utamanya ditukar, D-nya ke atas, A-nya ke bawah, sedangkan diagonal sampingnya itu tinggal dibuat negatifnya. Nah, coba kita terapkan ke soalnya. Matriks M itu kan sudah diketahui di soal. P min 3, 1, dan Q. Inverse-nya tadi rumusnya adalah 1 dibagi determinan. Determinan adalah diagonal utama dikalikan, berarti P dikali Q dikurangi diagonal sampingnya 1 dikali min 3 adalah min 3 dikurangi min 3 dikali adjoin. Adjoin itu diagonal utamanya ditukar posisinya, diagonal samping dikali negatif, min 3 dikali negatif jadinya plus 3. 1 dikali negatif jadinya minus 1. Oke, kita lanjutkan. P min 3, 1, Q nilainya sama dengan, nah ini kan bisa digabung jadinya 1 per PQ plus 3 ya. Masing-masing dikalikan elemen matriksnya. Sehingga baris pertama kolom pertama jadinya Q dibagi PQ plus 3 dikali baris 1 kolom 2 jadinya 3 dibagi PQ plus 3. Lalu yang di bawahnya min 1 dibagi dengan PQ plus 3. Yang terakhir P dibagi PQ plus 3. Oke, nah di sini kita punya kesamaan matriks. Misal kita pakai yang baris kedua kolom pertama deh. Nah, nilainya kan pasti sama tuh. Sehingga 1 nilainya sama dengan negatif 1 dibagi PQ plus 3. Kita kali silang, 1 dikali PQ plus 3 jadinya kan PQ plus 3 sama dengan min 1. Sehingga P kali Q sama dengan min 1 dikurangi 3. Min 4. Kita simpan dulu bahwa P kali Q itu adalah negatif 4. Lalu kita pakai yang mana lagi nih? Misalkan baris pertama kolom pertama nih. Ini juga sama nilainya. Sehingga P sama dengan Q dibagi PQ plus 3. Di sini P sama dengan Q dibagi PQ plus 3 berapa? PQ-nya adalah min 4 tambah 3. Sehingga P itu sama dengan Q dibagi min 4 tambah 1 adalah min 1. P sama dengan negatif dari Q. Oke, simpan dulu. Nah, kita lanjutkan di perkalian P dan Q. P dan Q itu katanya kan min 4. P kali Q adalah min 4.
Sedangkan P-nya adalah negatif Q. Berarti kita ganti aja negatif Q dikali Q sama dengan min 4. Negatifnya kita hilangkan. Sehingga Q kuadrat sama dengan 4. Setelah Q kuadratnya ketahuan sama dengan 4, yang ditanya adalah Q-nya dulu nih. Jadi kalau mau tahu Q berarti pangkat 2-nya pindah luas jadinya akar 4. Tapi ingat, sebuah bilangan kalau kita buatkan akarnya jadinya plus minus. Sehingga Q-nya ada 2 kemungkinan. Bisa plus atau minus 2. Jika Q-nya adalah yang 2, yang positif 2, sehingga P-nya adalah negatif dari Q, yaitu minus 2. Lalu sama, ketika Q-nya adalah yang minus 2, maka P-nya adalah plus 2. Kita cek nih pernyataan mana saja yang benar. Pernyataan 1. Apakah benar nilai P lebih dari 0 alias nilainya positif? Ini salah. Kenapa? Karena P itu ada 2 kemungkinan. Bisa nilainya adalah min 2 atau bisa juga P-nya adalah 2. Sehingga di sini pernyataan 1 salah. Belum tentu benar. Pernyataan kedua. Selisih dari Q min P adalah 4. Benar atau tidak nih? Kita substitusikan. Kasus yang pertama, ketika P-nya min 2 maka Q-nya adalah 2. Dari sini kita bisa peroleh selisih Q min P karena dimutlak. Q-nya adalah 2 dikurangi min 2 pun dia akan nilainya mutlak 4. Oke, tapi kan ada kemungkinan kedua. Gimana kalau P-nya yang 2, Q-nya min 2? Kita cek pernyataannya adalah apakah benar Q min P sama dengan Q-nya adalah min 2 dikurangi P-nya adalah 2. Min 2 kurangi 2 min 4 dimutlak jadinya positif 4. Nah, pernyataan 2 bernilai benar. Jadi dari 2 kasus tersebut selisihnya selalu 4. Pernyataan ketiga. Apakah benar P pangkat Q itu lebih dari 1? Cek dulu ya. Di sini tadi ada 2 kemungkinan. Kalau P-nya min 2 maka Q-nya 2. Kita cek. P pangkat Q. P-nya adalah min 2, pangkat 2 nilainya adalah 4. Dan lebih dari 1 ya. Gimana kalau kemungkinan yang kedua? Sehingga PQ adalah P-nya itu 2, Q-nya adalah min 2. Berarti ini 1/2 pangkat 2. 1/4. Nah, ini kan beda ya. Katanya lebih dari 1 ya. Ini benar lebih dari 1. Kalau yang ini malah kurang dari 1. Maka pernyataan ketiga bernilai salah. Pernyataan keempat.
Apakah benar P per Q itu selalu negatif? Ini sudah pasti benar. Ya kalau mau dicoba boleh P sama Q-nya. Ketika P-nya min 2, Q-nya 2. P per Q. Min 2 dibagi 2. Oke, nilainya negatif. Gimana kalau dibalik? P-nya yang 2, Q-nya yang min 2. P per Q 2 dibagi dengan min 2. Jawabannya adalah negatif lagi. Jadi semua kemungkinan yang bisa terjadi itu hasilnya negatif ketika dibagi P dan Q. Pernyataan 4 bernilai benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 4 saja yang benar, yaitu yang C.